Menutup tahun 2025, desa kembali berdiri di persimpangan sejarahnya sendiri. Di satu sisi, desa dipuja sebagai fondasi pembangunan nasional, disebut sebagai ujung tombak kesejahteraan rakyat. Namun di sisi lain, desa justru semakin kehilangan ruang otonominya, terhimpit oleh kebijakan yang datang dari atas, tanpa dialog yang memadai dengan realitas di bawah. Undang-undang desa yang lahir dengan semangat besar, mengakui hak asal-usul, memperkuat kewenangan lokal, dan memandirikan desa, kini terasa seperti teks normatif yang kehilangan daya hidupnya. Ia hadir dalam lembar regulasi, namun melemah dalam praktik kebijakan. Desa disebut berdaulat, tetapi kerap diperlakukan sebatas pelaksana teknis program-program yang dirancang jauh dari konteks lokal. Sepanjang tahun 2025, anggaran desa semakin dipaksa mengikuti skema program yang seragam. Salah satunya melalui kewajiban pembiayaan KDMP, program yang secara konseptual dimaksudkan untuk mendorong kemandirian desa. Dalam praktiknya seringkali justru menyingkirkan kebutuhan real masyarakat. Desa tidak lagi sepenuhnya menentukan prioritasnya sendiri melalui musyawarah, melainkan diarahkan untuk menyesuaikan diri dengan target administratif dan indikator yang ditetapkan dari luar. Dalam situasi seperti ini, ketika muncul kasus penyalahgunaan dana desa, desa seringkali langsung ditempatkan sebagai pihak yang paling bersalah. Narasi publik seolah berhenti pada kesalahan desa, menutup mata terhadap kebobrokan tata kelola yang lebih besar di hulu kebijakan. Desa dijadikan wajah paling mudah disalahkan. Sementara sistem yang memaksa, menekan, dan menyempitkan ruang pengambilan keputusan desa jarang dikoreksi secara serius. Namun perlu ditegaskan secara jujur dan berimbang. Kondisi struktural yang bermasalah tidak pernah menjadi pembenaran bagi penyimpangan di desa. Setiap rupiah dana desa adalah amanah publik yang wajib dikelola secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan warga. Penyalahgunaan dana desa tetap merupakan pelanggaran hukum dan pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat. Kritik terhadap sistem tidak boleh berubah menjadi toleransi terhadap penyimpangan. Yang perlu diluruskan adalah cara melihat persoalan secara utuh. Ketika desa ditekan oleh regulasi yang tumpang tindih, kewajiban program yang seragam, serta beban administrasi yang berlebihan, maka risiko kesalahan, baik kesalahan administratif maupun kesalahan substantif, semakin besar. Dalam kondisi demikian, yang dibutuhkan bukan hanya pendekatan penindakan, tetapi juga keberanian negara untuk mengoreksi desain kebijakan dan pola relasi kuasa terhadap desa. Harapan tentang desa yang berdaulat kini berhadapan dengan kenyataan desa yang administratif. Musyawarah desa kehilangan makna strategisnya dan berubah menjadi formalitas tahunan. Aparatur desa lebih sibuk mengamankan laporan daripada merawat visi pembangunan jangka panjang. Partisipasi warga pun perlahan menyempit. Bukan karena apatis, melainkan karena ruang pengaruh mereka semakin dibatasi. Menyongsong tahun 2026, refleksi ini harus menjadi alarm bersama. Jika desa terus diperlakukan hanya sebagai objek kebijakan dan lokasi penyaluran anggaran, maka cita-cita besar undang-undang desa akan tinggal arsip sejarah. Desa tidak sedang kekurangan program, tetapi kekurangan kepercayaan, bukan kekurangan aturan, melainkan kekurangan ruang untuk bertanggung jawab secara bermartabat. Tahun 2026 semestinya menjadi momentum koreksi kebijakan. Negara perlu kembali pada ruh awal undang-undang desa, memberi ruang, bukan membebani, membina, bukan mencurigai, mempercayai, bukan mengendalikan. Program nasional harus fleksibel terhadap keragaman desa, bukan memaksakan keseragaman yang justru melemahkan inisiatif lokal. Desa bukan sekadar titik serapan anggaran, melainkan ruang hidup jutaan warga negara. Ketika desa diperlakukan secara adil, diberi kepercayaan sekaligus diawasi secara proporsional, maka desa akan tumbuh kuat. Namun ketika desa terus dijadikan kambing hitam atas kegagalan sistem yang lebih besar, maka yang terancam bukan hanya pembangunan desa, tetapi masa depan demokrasi itu sendiri. Refleksi akhir tahun ini bukan untuk meratap, melainkan untuk mengingatkan. Desa tidak minta dimanjakan. Desa hanya ingin dipercaya, dan kepercayaan itu harus dibalas dengan tanggung jawab. Itulah jalan tengah yang adil antara kritik sistem dan penegakan integritas desa. Kuningan, akhir Desember tahun 2025. Ketua Rumah Sadulur Kuningan, Arief Amarudin.